Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah video yang akan kita tonton adalah video yang viral di beberapa grup WhatsApp, grup Telegram. Video ini juga viral di Facebook saya lihat ya. Dan saya melihat ketika video ini di-upload, banyak penonton yang emosional, banyak penonton yang semakin membenci Israel. Nah, sahabat yang terkasih, sebelum kita tonton video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menganalisa video ini. Apa tujuan video ini? Ketika video ini disampaikan, saya melihat ada dua dugaan. Pertama, cerita benar. Kalau itu cerita benar, apa maksudnya? Kedua, cerita bohong. Kalau cerita bohong yang disampaikan di dalam isi video ini, apa maksudnya? Nah, itu penting sahabat ya. Oke, kita tonton saja videonya. Seorang ulama besar Pakistan, Syekh Maulana Thoriq Jamil, menyampaikan pengalaman dakwahnya ketika pergi berdakwah di negeri Jordania. Ketika itu beliau pergi ke daerah perbatasan Jordania Israel. Sampai di daerah perbatasan, ketika rombongannya menunaikan sholat subuh di salah satu masjid di dekat perbatasan, tiba-tiba seorang tentara Israel dari luar melihat ke arah dalam masjid. Setelah melihat sebentar, lalu tentara Israel itu pun langsung pergi. Maka Syekh Maulana menghampiri tentara itu dan bertanya, "Apa yang dia tadi lakukan?" Tentara itu pun menjawab, "Saya hanya ingin melihat berapa jumlah orang Islam yang hadir sholat subuh di masjid." Syekh Maulana pun bertanya, "Kenapa?" Tentara itu pun menjawab, "Di dalam kitab kami tertulis, jika di seluruh dunia jumlah orang Islam yang hadir untuk sholat subuh berjamaah di masjid sama banyaknya dengan jumlah jamaah sholat Jumat, maka saat itulah Israel akan hancur. Tetapi ketika tadi saya lihat di masjid jumlah orang Islam yang datang untuk sholat subuh berjamaah masih sedikit, maka hati saya pun tenang. Karena umat Islam pasti tidak akan pernah bisa mengalahkan kami." Bahkan seorang penguasa Yahudi pun pernah berkata, "Kami baru takut terhadap umat Islam jika mereka telah melaksanakan sholat subuh seperti melaksanakan sholat Jumat." Zionis Yahudi meyakini bahwa mereka akan kalah oleh kaum muslimin ketika jamaah sholat subuh sebanyak sholat Jumat. Jadi, jika kita belum bisa bergerak untuk membantu saudara kita di Palestina, maka setidaknya mulailah bergerak pergi ke masjid di waktu subuh dan ramaikan dengan sholat berjamaah. Hal ini akan membuat Israel benar-benar ketakutan. Oke sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan menanggapi isi video ini. Pertama, tidak ada ayat di dalam kitab suci orang Yahudi yang menyuruh umatnya untuk mengintip-intip umat muslim saat sholat subuh. Kenapa saya berani berkata begitu sahabat? Karena kitab orang Yahudi sama dengan kitab orang Kristen, khususnya perjanjian lama. Kalau perjanjian baru mereka memang nggak ada sahabat, karena mereka masih menanti-nantikan Mesias. Mereka bukannya tidak percaya Mesias sahabat ya, tetapi menanti-nantikan. Nah, kalau orang Kristen ada tambahannya itu perjanjian baru, karena orang Kristen sudah percaya Mesias yang dinubuatkan itu. Jadi jelas sahabat yang terkasih ya, orang Yahudi bukan tidak percaya, tetapi menanti-nantikan. Ya kalau saya boleh menjawab ya, tidak mungkin Mesias datang di era modern ini. Ini 2023, sebentar lagi 2024. Jikalau memang kita salah untuk menantikan Mesias yang sebenarnya, ternyata Mesias yang sebenarnya itu bukan Yesus Kristus, berarti Mesias yang sesungguhnya akan datang di tahun 2024. Itu tidak cocok lagi sahabat di era modern ini ya. Bayangkan era kecanggihan ini tidak cocok lagi. Masa iya Mesias pakai handphone, pakai mobil gitu ya. Di era kecanggihan ini loh, Mesias naik pesawat ke sana kemari, naik speedboat gitu. Dan nubuatan bagaimana penyiksaan kepada Mesias tersebut tidak akan mungkin terjadi di era modern ini sahabat. Karena hukuman di zaman dahulu seperti penyaliban,
bahkan penyiksaan. Zaman dahulu boleh sahabat, tetapi di era sekarang ini kan tidak sahabat. Hukum-hukum di seluruh negara di dunia ini sudah mengarah ke hukum kasih. Nah, tidak gigi ganti gigi, mata ganti mata sahabat. Kalau hukum zaman dulu kan mencuri potong tangan, berdusta potong lidah kan gitu ya. Berzinah dirajam, kan begitu sahabat zaman dulu. Nah, saya tidak menemukan ada nubuatan atau pernyataan bahwa ada perintah di kitab suci yang mengatakan kita harus mengintip-intip orang Islam sholat subuh. Karena setahu saya agama Islam itu muncul abad ke-7. Jelas sahabat ya. Jadi Kristen dahulu barulah Islam. Nah, gimana kita cara ngintip-ngintip Islam saja belum lahir, Islam saja belum ada. Gimana kita ngintip-ngintip sahabat? Kok bisa ada perintah itu, kan tidak cocok sahabat. Kedua, tanggapan saya rasa tidak sekonyol itulah orang Israel ngintipin orang Muslim sholat subuh di Masjid Al-Aqsa atau di masjid lainnya lah. Tidak sekonyol itulah saya rasa sahabat. Sepertinya mereka kurang kerjaan. Pertama begini, umat Islam di Israel itu adalah umat yang terbanyak nomor 2. Itu sahabat. Jumlah mereka banyak di Israel sahabat. Orang Islam itu banyak di Israel, melebihi 20%. Bayangkan semua, banyak mereka. Dan orang Israel itu adalah orang yang terbiasa dengar azan, melihat orang sholat subuh, melihat orang sholat zuhur, melihat orang ambil wudhu. Dan kita melihat ya sahabat yang terkasih, di Israel setahu saya adalah negara yang belum melakukan peraturan tentang volume suara azan. Kalau saudara lihat ya di beberapa negara Timur Tengah seperti di Turki atau Mesir dan beberapa negara di Arab sana, saudara boleh cari di Google. Ada beberapa negara Arab yang membuat sebuah perintah, yang menetapkan sebuah peraturan mengenai volume suara azan. Jadi di sana memang diatur sahabat, tidak boleh kuat-kuat, harus pelan gitu. Bahkan ada sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Islam, azan itu tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Jadi memang harus di dalam ruangan gitu sahabat, tidak boleh dikumandangkan itu menggunakan pengeras suara. Jadi saya rasa kalau apa yang dikatakan di dalam video ini bahwa orang-orang Israel selalu mematahi umat Islam ketika lagi sholat, itu saya rasa tidak cocok sahabat. Seakan-akan mereka terheran-heran ya melihat orang sholat, melihat orang mengumandangkan azan. Saya rasa itu tidak cocok, karena memang faktanya umat Islam di sana sangat banyak jumlahnya di Israel. Bahkan tentara prajurit itu ada yang beragama Islam sahabat, tentara Israel. Bahkan dewan juga ya, orang Islam juga ada di Israel. Jadi saya rasa terbantahkanlah hal itu. Kalau membenci, saya rasa kalau ada kebencian Israel terhadap Islam udah dari dulu sama. Perang Yom Kippur saja hampir 13 negara itu ya dalam 10 hari dikalahkan oleh mereka. Kalau mereka mau, mereka bisa gempur sampai habisin, ratakan semua kalau mereka mau. Tetapi kan faktanya kita lihat tidak ada. Justru kita lihat mereka lah yang diserang lebih dahulu oleh Hamas. Jadi di dalam video ini banyak narasi-narasi yang saya lihat ya, membuat umat muslim khususnya di Indonesia menjadi marah, menjadi emosi. Kebencian mereka bertambah-tambah ketika menonton video ini. Padahal kalau dicek langsung kebenarannya di sana tidak seperti itu. Saya beberapa kali bertanya kepada orang yang pergi berziarah ke Israel, khususnya orang-orang Kristen. Saya bertanya, kata mereka Masjid Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara-tentara Israel. Mereka menjaga itu dan mereka melayani orang-orang yang pergi sholat ke situ. Kata peziarah orang Kristen, mereka dilarang keras masuk ke Masjid Al-Aqsa itu. Diperiksa semua sana, ketat kalau orang Kristen. Jadi orang Israel sendiri tahu peraturan umat Islam. Nah kan bagi mereka kita ini non muslim ya kafir gitu ya. Itu memang diperketat sendiri oleh Yahudi karena peraturan-peraturan agama Islam seperti ini gitu ya. Namanya pakaiannya ini. Nah, ketika wanita ingin lihat-lihat masjid itu wajib menggunakan kerudung bagi orang-orang Kristen. Gitu kata
orang-orang Kristen yang pergi berwisata rohani ke Yerusalem. Kata mereka begitu, luar biasa toleransinya orang Yahudi ini ya, orang Israel ini. Masjid saja dijagain ketat begitu. Kalau kita non-muslim memaksa masuk ke masjid itu, bisa digebukin sama. Katanya begitu. Tapi kalau umat muslim bebas kan? Bebas, dikawal, dijaga sahabat. Dilayani oleh orang Israel. Itu kata mereka. Jadi kalau di negeri kita ini digoreng-goreng hal seperti itu tidak sesuai, saya rasa, fakta yang terjadi di sana dengan berita-berita hoak yang ada di negeri kita. Ketika video ini disampaikan, dinarasikan begitu luar biasanya sehingga timbullah kebencian, kemarahan umat itu kepada non-muslim. Menyedihkan sih sahabat ya. Kalau saya sih, saran saya, silakan saja pergi ke sana, lihat yang sebenarnya bagaimana. Tapi jangan bawa ransel isinya mercon, jangan. Pasti ketahuan sahabat, karena penjagaan sangat ketat ya di sana. Datang saja sana, lihat benar nggak, kan gitu ya. Apakah memang orang sholat ke Masjid Al-Aqsa itu dipersekusi, diintip-intip gitu? Itu kan perlu diselidiki supaya jangan menjadi konsumsi bagi umat ini. Nah, kalau yang dikonsumsi makanan yang baik, sehat, buat rohaninya bagus. Tapi kalau makanan tersebut sudah mengandung hal-hal yang tidak sehat bagi rohaninya, kan berbahaya. Nah, itulah saudaraku yang terkasih tanggapan saya mengenai video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.